Saya tidak bikin perda. Kalau dengan perda itu harus dibahas lewat DPRD, maka yang langsung saya buat adalah peraturan gubernur Bali. Begitu peraturan gubernur ini keluar, arak ini beredar dengan tata kelola yang diizinkan. Langsung karena izinnya sudah diberikan tadi, sudah bisa kita memproduksi dengan legal, nyaman di Provinsi Bali. Arak Bali resmi legal, perjuangan Gubernur Koster berbuah manis. Perjuangan panjang itu akhirnya terbayar. Arak Bali kini resmi naik kelas legal, berizin, dan siap melangkah ke pasar global. Izin tersebut diserahkan langsung oleh PLT Dirjen Industri Kemenperin RI, Putu Juli Ardika, kepada Gubernur Bali Wayan Koster pada perayaan Hari Ulang Tahun Arak Bali ke-6 di Westin Hotel Nusa Dua, Kamis 29 Januari 2026. Izin ini akan dikelola oleh anak perusahaan Perumda Kerta Bali Saguna melalui PT Kanti Barak Sejahtera sebagai pengelola produksi minuman beralkohol legal di Bali. Pihak Kemenperin RI berharap kehadiran perusahaan ini menjadi solusi bagi petani dan perajin arak Bali, serta mampu mengakomodasi lebih dari 1.472 perajin di seluruh Bali. Perjalanan mendapatkan izin ini tidak mudah. Gubernur Koster berjuang hingga ke pemerintah pusat demi menjaga kualitas, legalitas, budaya, serta meningkatkan ekonomi dan pariwisata Bali. Waktu itu juga disampaikan Pak Gubernur menunggu perubahan Perpres perlu waktu lama karena dibahas lintas kementerian. Karena itu supaya Bapak bisa lebih cepat, sambil menunggu Perpres, saya menyarankan Bapak membentuk peraturan lokal dalam bentuk peraturan daerah atau peraturan gubernur untuk memayungi produk arak Bali. Dari situlah saya berpikir, saya tidak bikin perda. Kalau dengan perda itu harus dibahas lewat DPRD, maka yang langsung saya buat adalah peraturan gubernur Bali tahun 2019. Setelah jadi konsepnya, saya ajukan kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, diskusinya alot karena masih ada Perpres dan juga ada peraturan menteri yang turunan yang Perpres yang merupakan ini adalah usaha yang kategori tertutup. Nah, cita-cita itu saya nggak mau cerita yang beratnya. Singkat kata akhirnya diizinkan pergub itu. Hari besoknya dirjennya adalah Dirjen Otonomi Daerah yaitu Bapak Akmal. Saya berdiskusi dengan beliau, diberikanlah peraturan gubernur ini disetujui. Saking kita menghormati peraturan gubernur untuk arak ini, kita bikin pergubnya supaya mudah diingat, yaitu Peraturan Gubernur Bali nomor 1 tahun 2020 yang diundangkan pada tanggal 29 Januari tahun 2020. Nah, itulah titik awal dari produk arak di Bali dengan peraturan gubernur ini. Dan waktu diundangkan yang datang ramai sekali dengan penuh semangat. Nah, dengan adanya peraturan gubernur ini, sumringahlah para perajin arak berproduksi, dan rupanya juga ini tuntunan alam. Begitu peraturan gubernur ini keluar, arak ini beredar dengan tata kelola yang diizinkan. Kita menghadapi COVID pada Maret 2020, beberapa bulan sejak pergub arak ini dikeluarkan, kita COVID. Dan COVID ini yang muncul pertama kali di Bali 10 Maret 2020
ternyata arak itu adalah bagian daripada solusi untuk mengendalikan COVID. Waktu saya kedatangan tamu dari masyarakat di Karangasem bahwa kalau minum arak secara baik, tertib, tidak mabuk, itu barang setengah sloki, ada juga campuran kopi arak, itulah yang saya endorse. Kopi arak campur tanpa gula itu akan mengendalikan COVID. Kita tidak akan terkena COVID inilah itu. Dan saya ada yang membuli biasa, saya nggak takut karena saya berpikir soal ekonomi rakyat. Nah, kemudian saya perlu menyampaikan ini sejujurnya. Peranan arak dalam COVID itu adalah datanglah seorang guru besar dari Udayana yang saya tugaskan untuk meracik bahan arak ini untuk nempuh pada saat COVID, karena banyak sekali yang dikarantina, banyak sekali yang masuk rumah sakit, dan pada tahun 2021 yang kena COVID itu sangat banyak di Provinsi Bali waktu varian Delta. Nah, kemudian keluarlah produksi yang dinamakan dengan Usade Barak. Bahan bakunya itu adalah arak yang diproduksi oleh Profesor Gel-Gel. Itulah yang kita bagi ke rumah sakit, ke puskesmas, sehingga waktu itu COVID-nya cepat terkendali. Dalam waktu 3 hari kalau kena COVID, hidup-hidup itu langsung dia dari positif jadi negatif COVID. Itu ceritanya. Jadi ini yang mempercepat, kemudian diproduksi secara gratis, dibagikan ke seluruh puskesmas yang ada di Bali, sehingga COVID di Bali itu sangat cepat bisa dikendalikan dan bisa selesai. Bali pertama selesai dalam menangani COVID, yaitu pada tanggal 7 Maret 2022. Dan sampai sekarang saya terus minum kopi tanpa gula pakai arak. Satu hari minimum 3 kali, pagi, siang, dan sore. Badan jadi sehat, segar terus, dan energi, sehingga kalau kerja sampai malam nggak pernah capek, masuk ada. Dan yang paling penting nggak pernah flu. Kenapa nggak pernah flu? Karena menurut Profesor Kesehatan, arak Bali itu pH-nya 12, sedangkan virus pH-nya cuma 7. Jadi virusnya nggak akan mempan kalau kita rutin minum arak secara tertib. Bukan untuk mabuk, kalau mabuk itu salah sendiri. Minumnya jangan banyak-banyak gitu. Itulah sebabnya saya terus mendorong, dan setelah 2 tahun keluarnya Pergub nomor 1 tahun 2020, tepatnya tahun 2022, mulai tumbuh produksi arak Bali dengan kemasan yang sangat bagus, sehingga berkembang dengan cepat dan sekarang sudah mencapai 58 produk merek yang sangat terkenal. Kemudian saya terus kampanye dan juga meminta kepada Kasapura agar ada outlet jualan produk. Suatu saat saya pergi berangkat, ternyata di keberangkatan internasional ada produk yang dipajang produk haram milik Pak PT Lomina, Pak Yuli yang punya. Nah, produknya ini ternyata itu best seller, mengalahkan itu Red Label ya, yang sudah dunia. Jadi itu laku banget katanya di duty free-nya itu, luar biasa. Tepuk tangan untuk produk ini. Itu satu bulan katanya itu menghabiskan kira-kira 3.000 sampai 4.000 liter arak, atau sekitar 6.000 sampai 7.000 botol. Itu mengalahkan semua produk-produk yang lainnya. Luar biasa ini. Jadi kita sekarang sangat semangat dengan produk ini. Nah, kemudian
Untuk memperingati peraturan gubernur ini, saya dapat usul dari Gus Agung yang tadi ketua panitia, Pak Agung kalau bisa buatkan surat keputusan untuk hari Arab untuk mengenang lahirnya peraturan gubernur Bali nomor 1 tahun 2020. Oh bagus juga. Saya bikinin surat keputusan mengenai hari Arab tahun 2021. Nah, 2020. Jadi sekarang sudah hari Arab yang ke-6 tahun 2026 dan ada kejutannya. Nah, yang berikut adalah memang niat baik, terbuka jalan baik dan ketemu sahabat baik. Pada tanggal 4 September Bapak Menteri Perindustrian, Bapak Agus Gumiwang Kartasasmita, sahabat baik saya di DPR, datang ke Bali untuk menghadiri suatu acara, dan kemudian pada tanggal 6 September 2025 saya ajak untuk mengunjungi pameran IKM Bali Bangkit di Art Center. Kemudian di situ juga dipajang produk arak. Saya ajaklah beliau untuk lihat-lihat pameran produk itu. Saya bilang ke Pak Menteri, Pak, izin Pak, ini produknya bagus, fashionnya, tapi ada kendala karena harus memproduksi dengan label pada perusahaan yang punya izin. Biayanya mahal yang membebani para perajin arak. Bisa nggak Bapak bantu berikan izin khusus untuk pemerintah Provinsi Bali melalui Perumda? Beliau mikir, coba ya Pak Gub bisa bayangkan. Nah, saya bikin surat tanggal 11 September 2025 dan menghadap beliau pada tanggal 25 September 2025 di kantornya yang mendampingi salah satu adalah Bapak Dirjen. Langsung beliau merespon, Pak Sekjen, Pak Dirjen, bantu kawan baik saya Bapak Gubernur Wayan Koster diberikan izin, itu intinya. Nah ternyata nggak lama, apalagi dari 25 September sampai saya dapat berita diberikan izinnya itu yang diserahkan hari ini oleh Bapak Dirjen. Sebenarnya Pak Menteri tadinya mau hadir, tapi karena beliau ada tiba-tiba ada acara, beliau sama Bapak Dirjen untuk menyerahkan surat izin ini kepada pemerintah Provinsi Bali melalui perusahaan umum daerah milik pemerintah Provinsi Bali. Asal karena izinnya sudah diberikan tadi, sudah bisa kita memproduksi dengan legal, nyaman di Provinsi Bali. Keren ini. Izin ini para koperasi yang ada di Bali, koperasi produksi Arab, ada 18, ada juga yang lain-lainnya, itu langsung akan bernaung di bawah perusahaan umum daerah ini. Dan untuk itu saya menugaskan perusahaan umum daerah serta Bali Sapna untuk program perizinan ini dan membentuk PT, yaitu PT dinamakan dengan PT Kanti Barang Sejahtera, untuk mengelola perizinan ini dalam rangka memproduksi dan melakukan peredaran mengenai produk-produk arak di Bali, menaungi semua koperasi dan para produsen arak yang ada di Bali supaya tak perlu lagi menaung dari pesanan yang berbayar banyak. Nanti dengan perintah mungkin ya bayar dikit-dikit supaya biaya produksinya rendah dan harganya jadi bersaing. Nah, dengan produksi ini nanti kita berharapkan apalagi sudah ada izin, itu produksi akan makin baik, meningkat produktivitasnya dan kualitasnya serta daya saingnya, dan terutama tanggung jawab kita untuk menjalani dengan penuh tanggung jawab dan bekerja dengan sebaik-baiknya agar terus dapat dipercaya. Nah, kita berharap nantinya produksi arak di Bali akan semakin tumbuh, makin sehat dengan ekosistem yang ada, dan tentu saja meningkatkan perekonomian masyarakat, UMKM, dan juga ekonomi Bali. Izin Pak Dirjen, saya lapor ini Bapak.
semenjak ada produk arak dengan peraturan gubernur ini, tuak yang diproses secara tradisional menjadi arak di rumah tangga dengan tradisional destilasi itu dulunya harga arak mentah itu 15.000 per liter, sekarang sudah 40.000 per liter, dan sulit dicari karena meningkat konsumennya. Dan kemudian saya meninjau pabriknya, diolah segala macam. Saya tanya-tanya biaya produksinya, ternyata botolnya impor dari Cina. Jadi saya tadi diskusi sama Pak Dirjen, kalau bisa Pak, botolnya jangan lagi impor, tapi bikin di Indonesia, produk lokal Indonesia, atau lebih bagus lagi di Bali. Jadi supaya botolnya ada di Bali, kan lagi impor dari luar. Kemudian setelah diolah jadi produksi dengan standar alkohol, uji badan POM lulus, itu untuk bisa keluar harus bayar pita cukai yang 750 mili, itu kena biaya cukai 101.000. Jadi negara produknya belum laku, lebih dulu dapat duit 100.000 lebih, padahal petani araknya cuma dapat 40.000. Botol kira-kira 30.000, ongkos produksi segala macam, jadilah sekitar 150.000 produksinya. Dan tambah kita cukai lagi 100.000, jadi tinggi dia. Nah, kalau nanti botolnya bisa diproduksi di dalam negeri, lebih murah dia, lebih bersaing dia. Sebenarnya masih ada yang satu perjuangan yang harus saya lakukan, yaitu bersurat kepada Menteri Keuangan agar kita cukainya lebih murah untuk produk lokal Bali. Itu sebenarnya supaya bersaing dengan produk beralkohol yang impor. Jadi harusnya negara ini berpihak kepada rakyat kecil, karena ini digeluti oleh masyarakat kecil. Maka dengan demikian nantinya kita berharap produk arak Bali ini akan semakin meningkat, dan kita berharap juga agar arak Bali ini produknya itu menjadi minuman spirit ke-7 dunia. Setelah whisky, rum, gin, vodka, tequila, dan brandy. Nah itu. Jadi sekarang kita sudah punya peraturan gubernur nomor 1 tahun 2020. Kemudian proses pembuatan arak dengan cara destilasi tradisional itu telah mendapat pengakuan berupa sertifikat kekayaan intelektual. Jadi sudah bagus. Sekarang sudah diberikan izin, ada pelaku usaha di bawahnya Pemprov Bali yang legal, di bawah naungan ini nanti bisa berproduksi. Maka dari sisi regulasi dan aturan, kita sudah memiliki perangkat yang lengkap untuk memproduksi arak Bali. Jadi perjuangan saya sudah hampir selesai tuntas untuk arak Bali ini. Saya perlu menyampaikan, godaannya ada, saya juga dibully-bully di media sosial. Pak Ian ngajarin masyarakat Bali mabuk. Saya memastikan saya tidak pernah ngajarin orang mabuk. Saya adalah mengajarkan untuk menggunakan produk lokal. Tapi kalau ada yang mabuk berarti minumnya berlebihan. Nah itu tidak boleh. Itu yang tidak dianjurkan. Jadi minumlah apa yang diwariskan oleh leluhur kita dengan takaran yang benar, supaya badan kita sehat. Jadi minum untuk kesehatan, bukan untuk mabuk. Bahkan arak tidak saja untuk minum, tapi juga untuk upacara. Ini skala dan skala manfaatnya. Nah itu yang sangat penting buat kita. Ini adalah kemajuan luar biasa. Saya sangat bangga dan terharu dengan izin yang diberikan tadi oleh Bapak Dirjen. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Menteri Perindustrian. Ini yang betul-betul membahagiakan kita semua.
Mudah-mudahan dengan demikian Arab Bali akan maju terus berdaya saing dengan minuman-minuman yang ada di negara lain, supaya kita sebagai daerah wisata itu juga maju secara bersama dengan daya saing yang makin tinggi terkait dengan produk lokal Arab Bali ini. Demikian yang dapat disampaikan. Selamat Hari Arab Bali yang ke-6 tahun 2026, dan ini akan jadi momentum kita semua untuk bergerak terus untuk memajukan Arab Bali dari hulu sampai hilir. Sekarang ini, saya perlu laporkan lagi, Pak Yuli itu yang memproduksi arak. Sekarang nginden arak bahan mentahnya 2 minggu dari petaninya karena peningkatan permintaannya yang luar biasa. Dan sekarang harus kita dorong ekosistemnya. Alhamdulillah dalam beberapa hari ke depan kami akan menanam benih kelapa ganja yang tingginya kira-kira 4 meter, tidak perlu lama-lama, dalam waktu 4 tahun sudah bisa panen, supaya di hulu bisa menghasilkan tuak, dari tuak diolah jadi arak secara tradisional dan kemudian diolah oleh industri dan kemudian diperiksa oleh Badan POM dan oleh izin dari Bea Cukai. Jadi kita akan majukan terus ke depan. Demikian, sebelum berakhir, pantun lagi. Kita ikuti dengan penuh semangat ya, supaya kita terus bersemangat mendorong anak Bali. Ikuti dengan suara keras tegas. Arak Bali diracik penuh makna. Warisan alami kekuatan rasa. Lokal spirit kini untuk dunia. Bali lestari budaya jaya sepanjang masa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mohon izin Bapak Gubernur untuk dapat tetap di tempat. Sebelumnya, Arak Bali telah memiliki payung hukum melalui Pergub Bali Nomor 1 Tahun 2020 dan pengakuan kekayaan intelektual atas proses destilasi tradisionalnya. Kini, seluruh perangkat regulasi produksi arak Bali dinyatakan lengkap. Ketua Panitia, Ida Bagus Agung Parta, menyebut 6 tahun perjalanan ini telah melahirkan 58 brand arak dan brem Bali yang dinaungi 18 koperasi di seluruh Bali. Dipilihnya hotel berbintang sebagai lokasi perayaan menjadi simbol bahwa arak dan brem Bali telah diterima sebagai produk yang aman, konsisten, dan dipercaya hingga pasar global. Arak Bali bukan sekadar minuman tradisional, tetapi identitas, budaya, dan kini kekuatan ekonomi Bali. Hendra Warna Berita mengabarkan. Bapak Ibu akan kami hitung di hitungan ketiga. 1, 2, 3, ya, udah berikan pertanyaan ini kita terus bersama dengan pertanyaan yang luar biasa ini. Mohon izin berdasarkan foto bersama. Baik, foto bersama kita akan foto bersama. Continue with the photo.